Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Khairi, angkatan 26, nomor absen 17. Di mana pada hari ini merupakan learning journal yang ketiga bagi saya pada agenda yang kedua, Latsar CPNS tahun 2022. Pada hari ini tanggal 20 April, hari Rabu, di mana pada hari ini dilakukan sesi asinkronus dan sinkronus. Untuk sinkronus sendiri, saya masih atau tetap diajar oleh Bapak Guntur, di mana pada pagi hari tadi Bapak Guntur mengawali sesi pembelajaran dengan kuis kokologi, di mana kuis kokologi ini seperti membaca bagaimana kepribadian setiap orang atau setiap peserta yang mengikuti Latsar CPNS. Lalu selanjutnya setelah itu Bapak Guntur memberikan sedikit materi terkait dengan prinsip-prinsip atau nilai dasar ASN berakhlak, yaitu untuk akuntabel dan loyal. Di mana akuntabel sendiri yaitu terkait dengan bagaimana ASN melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Lalu yang kedua yaitu bagaimana ASN menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Itu yang terkait dengan akuntabel. Lalu yang terkait dengan loyal yaitu bagaimana seorang ASN itu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, bagaimana ASN itu setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Lalu yang ketiga adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, itu materi yang disampaikan oleh Bapak Guntur. Lalu selanjutnya Bapak Guntur memberikan sedikit materi yaitu terkait dengan diskusi kelompok, di mana saya yang termasuk dalam diskusi kelompok 2A diberikan materi terkait dengan akuntabel. Nah, di dalam studi kasus yang diberikan kepada kelompok 2A, di mana yang di poin permasalahan yang ada pada artikel tersebut yaitu yang pertama, surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif pada perjalanan dinas aparatur sipil negara yang terjadi di lingkungan Pemkot Dumai. Lalu yang kedua adalah markup atau penggelembungan anggaran di bagian umum. Nah, Bapak Guntur sendiri memberikan 6 pertanyaan yang harus kami diskusikan bersama kelompok. Yang pertama adalah kondisi apa yang membuat berita itu berpotensi menjadi kasus tindak pidana korupsi. Kelompok kami menjawab bahwa kondisi ketika ditemukannya SPJ fiktif pada perjalanan dinas ASN di pemerintah Kota Dumai dan markup atau penggelembungan anggaran di bagian umum. Lalu yang kedua adalah jenis tindakan pidana korupsi apa yang relevan dengan berita itu, yaitu menurut kelompok kami adalah perbuatan curang, merugikan negara, dan benturan dengan kepentingan dalam pengadaan. Lalu siapa saja pihak yang terjerat dalam kasus korupsi tersebut? Menurut artikel yang kami baca adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK bagian umum Pemkot Dumai. Lalu yang keempat adalah kondisi apa yang bisa menjadikan cerita yang bisa menjadikan cerita di dalam berita itu menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi. Nah, menurut kelompok kami adalah Pemkot Dumai jika tidak menindaklanjuti temuan SPJ fiktif dan makam yang ditemukan oleh pemeriksa BPK, maka BPK dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi ke depannya setelah berita itu terjadi? Nah, ada dua menurut kelompok kami, ada dua poin. Yang pertama adalah rusaknya citra baik Pemkot Dumai di mata masyarakat, terutama masyarakat Dumai. Lalu yang kedua adalah berpotensi menimbulkan aksi demo. Lalu pertanyaan terakhir adalah, bila Anda harus memilih salah satu peran dalam berita itu, apa yang akan Anda lakukan? Kelompok kami, kelompok 2A, setuju untuk menjadi pemeriksa BPK. Nah, sebagai pemeriksa, kewajiban kami adalah mengumpulkan cukup bukti yang kuat, meminta kerugian negara kepada PPTK, dan melaporkan kepada atasan atas temuan di lapangan. Nah, itu diskusi kelompok pada sesi sinkronus hari ini. Selanjutnya, Bapak Guntur itu memberikan tugas individu sebanyak 3 tugas individu, di mana salah satu tugasnya ya
yaitu adalah learning journal yang saya jelaskan sekarang ini. Nah, dua tugas lainnya yaitu yang pertama adalah terkait dengan bagaimana mengamalkan atau merefleksikan nilai berakhlak yang ada pada diri sendiri berdasarkan pengalaman hidup sebelumnya. Nah, ini saya mengambil pengalaman hidup saya ketika saya bekerja di konsultan pajak atau di tax consulting sebelum saya menjadi CPNS. Yang pertama adalah nilai-nilai berakhlak yang ada pada diri saya adalah berorientasi pelayanan yaitu ramah. Saya termasuk orang yang ramah terhadap orang sekitar, tersebut tercermin ketika saya bekerja sebagai konsultan pajak. Saya tidak pernah ada masalah dengan anggota tim, karyawan lain maupun dengan klien yang saya tangani. Bahkan atasan saya juga menyukai cara saya melakukan pendekatan komunikasi dengan klien-klien yang saya handle. Lalu yang kedua adalah ada sifat akuntabel yaitu disiplin. Saya termasuk orang yang disiplin, saya sangat memperhatikan hal-hal penting seperti manajemen waktu. Selama saya bekerja sebagai konsultan pajak, saya hampir tidak pernah telat masuk kantor kecuali terjadi hal-hal di luar kendali saya, misalkan terjadi kebocoran ban motor dan halangan lainnya. Dan saya juga hampir tidak pernah telat dalam meeting dengan klien maupun dengan atasan. Lalu yang ketiga adalah kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan membantu orang lain belajar. Saya ingin selalu meningkatkan kompetensi saya sesuai bidang saya. Dulu ketika bekerja sebagai konsultan pajak, saya selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang bertujuan mengasah skill saya di bidang perpajakan. Saya pernah mengikuti pelatihan selama 6 bulan seperti itu, yaitu untuk mengikuti brevet pajak A, B, dan C yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Selain mengikuti pelatihan, saya juga mengikuti atau mengambil sertifikasi. Contohnya yaitu USKP atau ujian sertifikasi konsultan pajak tingkat A dan lulus di tahun 2019, sehingga saya mendapatkan gelar sertifikasi konsultan pajak atau BKP yang diberikan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Selanjutnya nilai harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Saya suka menolong baik itu orang yang dikenal maupun yang tidak saya kenal. Ketika dulu bekerja dalam tim, saya sering menawarkan kepada teman satu tim atau junior ketika ada kendala ataupun pekerjaan yang belum selesai, karena dulu saya terbiasa bekerja dalam tim. Namun untuk membantu pekerjaan orang lain, saya harus terlebih dahulu menyelesaikan tugas atau pekerjaan saya pribadi. Lalu yang kelima adalah kolaboratif. Saya yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dulu ketika saya bekerja sebagai konsultan pajak, saya tidak hanya terbiasa bekerja dalam tim di divisi pajak, tetapi saya sering berkolaborasi dengan divisi-divisi lainnya. Contohnya, saya sering seperti itu bekerja sama dengan divisi marketing dan production, di mana hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah dari perusahaan tempat saya bekerja. Nah, itu terkait dengan refleksi nilai berakhlak yang ada pada diri saya sendiri. Lalu yang kedua, tugas yang kedua adalah merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional, di mana menurut saya tindakan yang perlu dilakukan untuk membangun budaya berakhlak sebagai ASN profesional yang pertama adalah harmonis. Harmonis yaitu dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Untuk mendapatkan budaya saling menghargai di lingkungan kerja bisa dimulai dengan cara saling salam, tegur, dan sapa. Hal tersebut dilakukan setiap pagi ketika kita baru sampai di kantor. Kita dapat menegur sapa kepada setiap orang yang kita temui sepanjang jalan di lingkungan kantor. Hal tersebut merupakan sikap saling menghargai dan merupakan atau dapat menjadi ice breaking bagi kita dengan orang lain dan dapat mempererat hubungan personal antara satu sama lain. Lalu yang kedua adalah sikap harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Sebagai ASN, tentu kita akan bekerja dalam tim, dan di dalam tim perlu adanya komunikasi dan teamwork yang baik agar pekerjaan dapat selesai dengan baik. Nah, untuk dapat menumbuhkan sikap saling menolong di dalam tim, kita harus menumbuhkan prinsip bahwa kita tidak ada istilah one man show atau free rider di dalam tim.
Setiap tim harus dapat berkontribusi sesuai dengan penugasan masing-masing yang dibebankan, dan sesama tim anggota tim juga dapat saling membantu. Contoh, ketika saya selesai menyelesaikan tugas atau pekerjaan saya akan menawarkan bantuan kepada anggota tim lainnya yang sekiranya membutuhkan bantuan terkait penugasan. Nah, sikap tolong-menolong ini juga tidak hanya dilakukan di dalam tim saja, melainkan juga dapat dilakukan kepada semua orang yang ada di lingkungan kantor. Lalu yang ketiga adalah sifat kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk jawab tantangan yang selalu berubah. Nah, ini untuk dapat meningkatkan kompetensi diri sebagai ASN, kita dapat melakukan upgrade soft skill secara berkala sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Contohnya, jika kita sebagai pemeriksa, maka kita dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan atau auditing. Nah, tidak hanya itu, kita juga dapat meningkatkan kompetensi diri kita sendiri dengan mengikuti ujian sertifikasi ataupun belajar secara mandiri dengan tujuan menjadi orang yang ahli atau kompeten di bidang masing-masing. Nah, langkah-langkah tersebut juga bertujuan untuk menjawab tantangan perubahan yang terjadi pada bidang yang kita tekuni. Lalu yang terakhir adalah berorientasi pelayanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk melakukan perbaikan tiada henti. Contoh yang dapat kita lakukan adalah melakukan rapat evaluasi setiap kali selesai melakukan penugasan. Baik itu evaluasi yang dilakukan secara di dalam tim maupun evaluasi diri sendiri. Kita dapat saling memberikan opini, pendapat, saran, atau kritik atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, dengan adanya evaluasi secara berkala ini, kita dapat memetakan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi, sehingga evaluasi tersebut dapat menghasilkan input, proses, output kerja yang efektif dan efisien. Mungkin itu saja learning journal kali ini dari saya. Sekian, terima kasih.